Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa lahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Demi buatin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan pembalasan yang telah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Maha Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap denyut jantung kita, setiap tarikan nafas kita, setiap aliran darah yang ada di kita, itu adalah semuanya iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak Allah itu, iradah Allah itu Allah hentikan untuk kita, maka pagi ini tidak mungkin kita berada di sini. Untuk itu teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah itu, kehendak Allah itu pasti kita pahami itu bagaimana kaum muslimin kita selalu berhadiah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Mudah-mudahan jadilah kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pagi yang berbahagia ini kita lihat surat At-Tin, yaitu surat 96. Di mana di sini Allah bersumpah, tempat sumpah Allah Bapak Ibu. Wattin wazaitun, demi pohon tin dan pohon zaitun. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, pertama wattin, demi pohon tin. Itu ahli tafsir mengatakan Bapak Ibu, pohon tin itu bisa dikatakan tempat dan juga bisa diartikan buah Bapak Ibu ya. Yang pertama kita pahami wattin itu buah daripada pohon tin Bapak Ibu ya. Buah yang sangat tinggi manfaatnya, kecoklatan wattin itu, dan tinggi manfaatnya untuk manusia. Wattin. Kemudian juga ahli tafsir mengatakan wattin itu tempat Bapak Ibu. Tempat kepada Nabi Adam alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu wattin, tempat Bapak Ibu. Ya, bisa diartikan tempat. Kemudian yang kedua, wazaitun, demi pohon zaitun Bapak Ibu ya. Juga sama dengan itu, bisa diartikan buah atau buah-buahan Bapak Ibu, tumbuhan. Wazaitun, yang minyak zaitun kita lihat minyak yang sangat bagus, yang halus sekali. Bahkan tidak saja zaitun itu Bapak Ibu, minyak zaitun itu baik kesehatan manusia, maka tak kala dioleskan kepada kita, itu pada kita, kulit kita akan halus. Hebatnya pohon zaitun itu. Tapi ada juga al-Masih mengatakan itu tempat Bapak Ibu, tempat di mana Nabi Adam alaihissalam tak kala mau diusir dari surga kena makan sebuah buah itu Bapak Ibu ya, buah kuldi. Kemudian dia turun Bapak Ibu, maka dia mencari ya daun-daunan. Yang pertama daun-daun yang dicari itu al-Masih mengatakan itu daun zaitun untuk tubuhnya. Kemudian Nabi
Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu ya, bukan. Wa zaitun ya Nabi Adam seperti itu Bapak Ibu ya, Allah katakan demikian. Kemudian Nabi Nuh, taklah dia datang azab ya untuk umat Nabi Nuh. Kemudian umat Nabi Nuh merapat ke tepi. Kemudian di sana dia melihat merpati di batang pohon zaitun itu, maka dia menuju ke sana. Itu tempat, itu pohon zaitun itu katakan tempat juga Bapak Ibu ya. Dan yang jelas sekali Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu di pohon zaitun itu Bapak Ibu. Itu watin wa zaitun. Kemudian waturi sinin ya, di Bukit Sinai Bapak Ibu ya, itu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ya. Kemudian wahazal baladil amin, yaitu kota Mekah, tempat turunnya wahyu kepada besar kita Muhammad SAW. Ini pertama Allah ungkapkan Bapak Ibu ya, tempat-tempat ini tempat nabi-nabi ini wahyu alaihissalam. Wahyu itu adalah petunjuk Bapak Ibu, petunjuk kita manusia yang umat zaman itu dan umat kita manusia sekarang ini, yaitu Al-Quranul Karim wa hadzal baladil amin, ya Allah turunkan kitab si Al-Quran di kota Mekah itu Bapak Ibu. Semuanya yang Allah turunkan itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah petunjuk bagi manusia. Menariknya Bapak Ibu, ayat sesudah itu Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa Bapak Ibu Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu? Kenapa Allah katakan begitu? Karena Allah telah turunkan kitab-kitab Bapak Ibu. Jadi sebaik-baik manusia, bentuk manusia itu Bapak Ibu berhubungan dengan kitab-kitab yang tadi Bapak Ibu. Selagi manusia tidak menuntun kitab-kitab tadi, tidak mempelajari kitab tadi dengan baik Bapak Ibu, manusia tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna manusia itu Bapak Ibu. Kapan manusia itu sempurna? Kalau yang Allah sebutkan di ayat yang 1, 2, 3 tadi Bapak Ibu ya, itu watin wa zaitun. Allah bersumpah dengan pohon zaitun, kemudian waturi sinin di Sinai, kemudian wahazal baladil amin, ya Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah Bapak Ibu. Nah, kalau manusia menuntun hidupnya dengan itu, barulah manusia itu menjadi manusia yang sempurna, manusia sempurna. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Summa aradnau asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau Allah katakan kembali Bapak Ibu ya, itu konotasi asfala safilin itu rendah. Asfal itu rendah artinya Bapak Ibu ya. Kalau konotasi kita kembali itu Bapak Ibu, kita misalnya kembali suatu tempat, kita kembali berarti kita telah berada di tempat itu. Kalau kita artikan kembali itu neraka Bapak Ibu ya, kita pernahkah kita ke neraka? Belum kan? Belum pernah kita ke neraka. Jadi sini Allah katakan summa radadna asfala safilin. Kami kembalikan kamu summa radadna asfala safilin ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah pakai kata-kata kami di sini Bapak Ibu. Jadi ada yang terlibat ya, untuk manusia menjadi rendah itu. Ada yang terlibat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata katakan tadi Bapak Ibu, banyak ahli kuasa mengatakan ya kembali kepada neraka. Kembali itu konotasinya ke mana? Kalau kita dari Padang, kita kembali ke Padang. Kita sudah pernah ke Padang dan kembali ke sana. Neraka kita belum pernah pergi. Maksudnya diantaranya Bapak Ibu, mungkin iya seperti itu. Tetapi bisa jadi kembali ini Bapak Ibu. Kita ini pertama Bapak Ibu, kita lahir ini dalam keadaan lemah, tidak tahu apa-apa Bapak Ibu ya, tidak bisa, lemah, sangat lemah kita, dituntun kita hidup ini Bapak Ibu. Dan terakhir manusia itu akan menjadi lemah juga Bapak Ibu ya, lemah orang semangat tua yang tidak tahu sama sekali Bapak Ibu, tidak tahu dia dengan tangan kiri tangan kanan, ada manusia seperti. Allah akan kembalikan kepada itu Bapak Ibu, tempat serendah-rendahnya. Serendah itu apa? Manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa manusia itu. Nah, kapan manusia itu kalau tidak bisa terendah itu Bapak Ibu? Kembali kepada ayat 1, 2, dan 3 tadi. Itu tak kala manusia pegang Al-Quran dengan sebaik-baiknya, hidup dia dengan Al-Quran, hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah bacaan yang paling bagus itu Bapak Ibu? Banyaklah kita membaca tidak apa-apa, tapi bacaan kita yang paling hebat itu adalah Al-Quran. Kita pahami Al-Quran, kita artikan Al-Quran itu, belajar kita Bapak Ibu, sehingga kita paham dengan ayat Allah itu. Jadi manusia itu Bapak Ibu ya, summa radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan kepada. Kenapa kami itu Bapak Ibu di sini alamatnya itu bukan Allah, ada kami, ada campur tangan yang lain. Karena manusia itu diciptakan Bapak Ibu, Allah ciptakan cuma besarkannya orang tuanya Bapak Ibu, ada orang lain. Kalau tak kalah orang lain itu Bapak Ibu menjadikan dia anaknya menjadi orang Al-Qur'anul Karim, maka anak itu tidak akan kembali kepada asfala safilin. Tetapi kalau orang tuanya Bapak Ibu tidak ikut campur mendidik anaknya, tidak memperhatikan cucunya dengan baik, itulah jadinya Bapak Ibu kembali ke tempat yang paling rendah. Jadi di sini Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Ada campur tangan. Campur tangan itu adalah orang tua. Kita tidak main-main Bapak Ibu. Hidup ini anak kita, cucu kita, siapa saja menantu kita tuntunlah dengan hidup dengan Al-Quran. Barulah tidak tercampak kepada asfala safilin, tempat yang paling rendah itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat walahum ajrum khairum mamnun. Bapak Ibu ya, maka kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tidak mau tercampak kepada asfala safilin, tempat yang paling rendah itu, tidak ada lain ya kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali itu mudah-mudahan kita pagi ini yang hadir pagi ini termasuklah kita orang-orang terkecuali itu Bapak Ibu, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin kita dengan Allah Subhanahu. Kenapa kita yakin dengan Allah? Kembali kepada Al-Qur'an, kepada Rasul Allah yang mengajarkan kepada kita, inna khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Tidak jadikan jin dan manusia hanya tidak kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuntun hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini konotasinya bukan di masjid saja, di mana hidup kita, di apapun yang kita kerjakan, semuanya dalam konotasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita soal hasil nanti Bapak Ibu ya, tapi kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita niatkan kerja-kerja kita siang hari itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mudah-mudahan kita semua kecuali ilal ladzina amanu, yang beriman kepada Allah. Iman itu ya keyakinan yang kokoh, seperti benteng besar, batu besar, pondasi besar yang Allah tanamkan di hati kita. Kalau itu Bapak Ibu tertanam bagi kita, baik kami menyampaikan dan kita semuanya, pondasi kita iman. Sering kami sampaikan Bapak Ibu, orang-orang soleh berdoa, ya Allah masukkan iman yang benar pada dalam kami ya Allah. Seandainya kami dapat iman, kami dapat segala-galanya ya Allah. Dan seandainya kami kehilangan iman, kami akan kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu sekali lagi kita melihat betul Bapak Ibu, orang-orang yang duduk imannya Bapak Ibu, walaupun meninggal, terbakar, habis, tidak ada masalah. Semuanya campur tangan Allah. Dia dudukkan imannya, keyakinannya itu Bapak Ibu. Jangankan kita terbakar rumah kita Bapak Ibu, sahabat sakit sedikit kita sudah mengeluh. Kami juga demikian Bapak Ibu. Itu kita belajar Bapak Ibu. Yakinkan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk imannya Bapak Ibu, ada uang tidak ada uang, tidak ada masalah baginya. Tidak ada masalah, tapi yang penting dia berbuat, berusaha karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu, orang yang beriman kepada wa amilus shalihat. Kemudian dia beramal soleh Bapak Ibu. Amal soleh inilah kadang-kadang terabaikan oleh kita Bapak Ibu. Amal soleh ini Bapak Ibu bukan saja kita salat di masjid, itu enggak. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, itu saja amal soleh Bapak Ibu. Artinya amal soleh itu membahagiakan orang lain itu bisa secara finansial membahagiakan orang lain. Kemudian juga Bapak Ibu, bagaimana sebuah senyuman membahagiakan orang lain, melapangkan orang lain, yang pokoknya lepas orang lain bagi kita itu amal soleh Bapak Ibu. Itu sering manusia tidak mau Bapak Ibu ya. Sudahlah, tak tapi kau nyubiran awak itu sepikiran awak. Ni awak menolong orang mengaruh, menolong anak yang lain, suami yang lain mengaruh. Jangan kita berpikir demikian. Selagi kita berpikir lurus Bapak Ibu, apa yang bisa kita tolong tak? Itulah yang amal soleh. Orang yang demikian illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrum ghairu mamnun.
Betul. Pahala yang tiada putus-putusnya. Piala yang tiada putus-putusnya seperti apa Bapak Ibu? Kita cencang air, mana bisa kita cencang air? Jadi sungai kita, sungai belakang rumah kita, air kencang, kita cencang, tidak bisa kita cencang. Sebab pahala itu tiada putus-putus. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Ya tidak bisa. Kalau pahala yang tiada putus-putus itu tidak bisa diambil-ambil pahala itu loh. Hukum mengalir terus. Ya, mamnun, tiada putus-putus Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi untuk itu beramal soleh, berbuatlah kita berbuat sehingga nanti Bapak Ibu kita bahagia dengan kita buat ini yang kita kerjakan ini, beramal soleh kita sehingga kita dapat nanti pahala yang tiada putus-putus. Pahala yang tiada putus-putus seperti air mengalir, tidak bisa dicencang air itu Bapak Ibu. Cencang air itu, dia akan mengalir, dia akan dihambat Bapak, tidak bisa dihambat. Kemudian apa kata Allah? Wa ma yukadzibuka ma'lubiddin, Bapak Ibu ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan itu? Bapak Ibu, ada manusia Bapak Ibu, dia dustakan dari tidak dosa di akhirat itu. Mengalu kok bayi kok nak gini nanti lo itu kan ada. Nauzubillah min zalik, kalau ada bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu. Seakan-akan dia tidak akan mati Bapak Ibu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan merasakan mati. Ya, kuluman alaiha fan dalam surah Ar-Rahman. Ya, sesuatu yang ada itu pasti tidak akan ada. Pahami itu Bapak Ibu. Pahami satu tingkat di atas kita, dua tingkat di atas kita, kakek kita. Adakah kakek kita sekarang lagi? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi dia dustakan, ya dia dustakan. Kenapa? Kembali kepada ke atas tadi, ayat 1, 2, 3 dan 4 tidak percaya dengan kitab-kitab Allah. Dia tidak belajar dengan kitab-kitab Allah itu dengan sebaik-baiknya. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Keterangan tadi apa Bapak Ibu? Al-Quran tadi Bapak Ibu. Bagi kita tentu Al-Quran Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil? Maksudnya begini Bapak, Allah adalah hakim yang maha adil. Mungkin kita melihat di dunia ini Bapak Ibu, sesuatunya memang tidak adil apa saja yang perbuatan keluarga sekarang kepada kita. Jangan kita seperti itu Bapak Ibu berpikir demikian. Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Ya, Allah itu maha tahu. Nanti di akhirat nanti alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Tahu Allah. Kalau ada orang dikecewakan orang Bapak Ibu, Allah atau kalau ada kita ditindas oleh manusia Bapak Ibu, kita tidak bisa membalas dengan kelemahan kita Bapak Ibu, tapi semuanya dicatat dengan baik. Allah itu maha adil, Allah itu maha hakim. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah kita dalam hidup ini Bapak Ibu ya mengecewakan orang lain, yang memvonis orang lain sehingga orang lain itu sedih Bapak Ibu. Orang sedih itu dia akan mendapat pembalasan, dan kita yang menyedihkan orang itu juga nanti akan mendapat pembalasan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, surat At-Tin ini menggugah kita untuk menjadikan kita orang-orang yang soleh dan meyakini bahwa akhirat itu ada, dan kita akan menunggu semuanya. Wantazir innahum muntazirun, dalam surat Sajadah, kamu menunggu dan kami menunggu. Luar biasa ayat itu Bapak Ibu ya. Surat Sajadah itu ayat terakhir, wantazir innahum muntazirun, kamu semuanya yang jahat-jahat itu menunggu dan kami juga akan menunggu. Nanti lihatlah, Allah itu maha adil dan Allah itu maha hakim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Bapak Ibu. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.